Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Pratama dari KPI 3B dengan NIM 211330040. Mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Dosen pengampu Ibu Desti Perawati Ningsi, MSI. Baik, di sini saya akan mereview tentang jurnal strategi peningkatan volume penjualan melalui bauran pemasaran pada Langsa Town Square. Volume halaman 17 tahun 2021, 27-35. Tahun terbit 2021. Penulis Rahmi Mutia Sardiansah. Reviewer Alfa Pratama. Tanggal reviewer 11 November 2022. Pendahuluan. Banyak strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya yaitu strategi marketing mix strategi atau strategi bauran pemasaran. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyebutkan pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial bagi hidupnya sebuah usaha. Definisi tersebut mempunyai konsekuensi setiap pelaku usaha harus mencari tahu segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sebuah peta ide dari strategi pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk mewujudkan strategi pembeda yang telah ditentukan. Selanjutnya ada volume penjualan. Volume penjualan adalah sejumlah produk atau jasa yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang pertama ada metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai seorang instrumen kunci. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua ada metode analisis data. Analisis untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat. Sering disebut analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual di Latos tidak beragam. Hal ini dapat dilihat dari barang-barang dagangan yang ada pada setiap toko. Sebagian besar pedagang menjual produk yang dibutuhkan oleh wanita seperti pakaian, jilbab, tas, dan aksesoris lainnya. Yang kedua ada harga. Harga barang-barang yang dijual di Latos sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan harga yang ditawarkan juga sama dengan toko-toko lain yang ada di luar Latos. Selanjutnya ada lokasi. Dalam menentukan lokasi, setiap usaha penjualan berusaha memilih tempat yang terbaik. Para penjual di Latos memilih berjual di sini karena Latos adalah salah satu tempat pusat perbelanjaan di Kota Langsa yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga tempat ini memiliki potensi yang baik bagi para pedagang. Selanjutnya ada promosi. Secara umum Latos atau toko-toko yang ada di dalamnya tidak melakukan kegiatan promosi secara khusus seperti pemasangan spanduk pada beberapa titik di Kota Langsa. Selanjutnya ada proses. Untuk proses penjualan secara umum sama pada toko lainnya. Hanya keramahan pelayan toko dan tawar-menawar harga yang membuat berbeda. Pada proses pembelian, pembeli dibolehkan
untuk melihat, memilih, dan mencoba barang yang digunakan atau yang diinginkan. Bahkan pembeli boleh menukarkan barang jika dianggap tidak cocok setelah dibeli, namun harus ditukar dengan barang lain dan barang tidak boleh rusak atau cacat. Selanjutnya ada karyawan. Sebagian besar pelayan toko yang ada di Latos adalah pekerja, bukan pemiliknya. Dalam menentukan pelayan toko, mereka menyesuaikan dengan kebutuhannya, terutama yang menjual pakaian. Sebagian besar pelayannya adalah wanita dan masih termasuk usia yang muda. Selanjutnya yang terakhir ada bukti fisik. Latos memiliki penataan yang menarik, salah satunya memiliki banyak pintu masuk, sehingga pembeli bisa memilih pintu masuk dari beberapa arah. Jika dilihat dari penataan pada toko, sebagian besar toko memiliki penataan yang baik dan bersih, namun terlihat sama penataannya antara toko satu dengan toko yang lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penelitian analisis dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, strategi kesimpulan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki Latos untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai pusat belanja yang akan dikunjungi sekaligus berwisata berbelanja. Strategi kedua adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan menghilangkan ancaman berupa meningkatkan kualitas barang yang dijual dengan harga terjangkau oleh pembeli. Saran. Adapun saran yang dapat penulis berikan pada hasil penelitian adalah yang pertama, bagi pelaku usaha diharapkan dapat terus menambah keragaman produk yang dijual agar semakin menarik minat pembeli. Kedua, bagi para penjual yang ada di Latos, sebaiknya membuat media promosi untuk mengenalkan produk-produk yang dijual pada toko-tokonya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.